Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita lanjut lagi pembahasannya ya. Sekarang kita bahas soal yang kemarin aja, yang pilihan ganda. Soal nomor 1. Berikut ini adalah tingkatan organisasi kehidupan yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang paling sederhana kita tahu itu mulai dari molekul ya, kemudian diakhiri oleh bioma atau kalau mau lebih di atasnya lagi ada biosfer. Yang jelas ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Ini udah dijelasin panjang lebar di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian nomor 2, penelitian mengenai penyebaran penyakit demam berdarah oleh perantara nyamuk, terutama melibatkan ilmu demam berdarah. Itu setelah penyebabnya selain nyamuknya itu ada virusnya ya, berarti ada virologi, kemudian serangganya, nyamuk itu serangga, berarti ada entomologi, kemudian karena penyakit berarti ada patologi, dan namanya penyakit demam berdarah itu akan terkait erat dengan kondisi lingkungannya, berarti ada ekologi. Kemudian soal nomor 3, berikut adalah kajian pada ruang lingkup sel ya, pada lingkup sel. Kalau genom ini pada tingkat molekular ya. Kemudian populasi nih pada tingkat populasi. Sifat struktur virus ini lebih ke arah molekular karena virus itu di bawahnya sel, bukan sel ya, lebih rendah dari sel. Kemudian bakteri sebagai pembuat jamur. Nah, bakteri ini tingkatannya sel, berarti yang D. Kalau penentuan jenis tumbuhan yang tepat di jalur hijau sepanjang jalan tol ini lebih ke organisme atau malah ke populasi atau malah ekosistem. Kemudian nomor 4, perkembangan ilmu biologi molekular di bidang peternakan melalui teknik fertilisasi in vitro. Namanya fertilisasi pasti dia akan cenderung untuk kebutuhan pangan ya, berarti yang A. Kemudian satuan unit terkecil dari kehidupan adalah, ini udah dibahas, sel. Taksonomi anatomi fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mengembangkan. Nah, ini ada taksonomi anatomi fisiologi tumbuhan ya, berarti taksonominya juga tumbuhan, anatominya juga tumbuhan. Ini yang paling tepat. Vaksin antibiotik dari tumbuhan jelas enggak, karena vaksin dan antibiotik mungkin ada yang dari tumbuhan, cuman kalau vaksin enggak ya. Kemudian jenis-jenis penyakit jelas enggak, karena ini di tumbuhan semua. Jenis makanan yang bernilai gizi tinggi ini bisa jadi ya, bisa jadi. Cuman kalau saya lebih cenderung ke yang A sebagai alternatif obat-obatan. Jenis-jenis mikroba enggak ya, karena ini tumbuhan. Berikut ini merupakan bidang kajian ahli ekologi. Ekologi berarti dia ada hubungannya sama lingkungan. Kalau nutrisi populasi bakteri ini enggak ya, ini masih tingkat sel karena bakteri. Kemudian identifikasi pelaku kriminal ini forensik, ini tidak ada hubungannya dengan ekologi. Kemudian penyebaran penyakit malaria ini lebih cenderung ke epidemiologi. Kemudian kalau ternak berkualitas melalui inseminasi buatan ini tingkat ini ya, organisme. Berarti kalau yang ekologi itu lebih cenderung ke yang A. Oke, kemudian nomor 8. Ilmu biologi berkembang pesat ilmu biologi berkembang besar di berbagai bidang kehidupan. Salah satu cabang ilmu biologi termasuk ilmu terapan adalah bioteknologi. Contoh peranan bioteknologi dalam lingkungan adalah mana ya? Ini dalam lingkungan, berarti yang ada hubungannya sama lingkungan. Pembuatan dan pengobatan obat sintetik ini nggak ada hubungannya sama lingkungan. Mengontrol proses kimia dalam makhluk hidup nggak mungkin, nggak ada hubungannya sama lingkungan juga. Kemudian penyakit menyerang hewan tumbuhan enggak ya, ini patologi atau zoologi botani. Mengendalikan penyebaran penyakit pada suatu daerah ini epidemiologi. Kemudian yang ada hubungannya sama lingkungan ini ya, penggunaan bakteri untuk
mengurai tumpahan minyak di pantai. Ini namanya adalah bioremediasi yang Kemudian dalam perkembangan ilmu bioteknologi telah ditemukan plasmid direkayasa menghasilkan vaksin. Plasmid ini adalah DNA berbentuk melingkar di bakteri ya. Biasanya digunakan dan ini bisa ditransfer dari satu bakteri ke bakteri yang lain. DNA kecil berbentuk lingkaran yang melingkar. Yang direkayasa menghasilkan vaksin untuk pembentukan interferon. Interferon ini adalah zat yang dihasilkan manusia atau makhluk hidup untuk melawan virus dalam tubuh. Penelitian tersebut memiliki manfaat dalam bidang kedokteran untuk menangani ya, karena ada hubungannya sama interferon berarti dia untuk urusannya dengan penyakit ya, pemberantasan penyakit, tapi enggak pemberantasan juga ya, lebih tepat ke yang pencegahan ya, pencegahan penularan penyakit, karena vaksin itu lebih cenderung untuk pencegahan. Kemudian soal nomor 10, Dmitry Ivanovsky melakukan penelitian pada tumbuhan tembakau dengan menggunakan saringan bakteri yang menduga jika organisme menyerang tumbuhan tersebut adalah bakteri, maka organisme tersebut tidak dapat melewati saringan. Ada kata-kata maka. Ini adalah ciri-ciri dalam metode ilmiah. Dugaan tersebut merupakan, karena ada kata makanya, ini adalah ciri-ciri dari hipotesis yang C. Ya, terus yang B singkat-singkat aja, karena kalau videonya terlalu panjang nanti nggak bisa di-upload di HP, itu bakalan gede banget ukurannya. Itu yang kimia aja ukurannya sekian RAM 2 GB lebih, jadi harus cepet-cepet bahasnya, karena kalau terlalu besar filenya nggak bisa di-upload. Yang B, apa yang dimaksud dengan biologi? Mengapa pula ilmu biologi dibagi menjadi cabang-cabang biologi? Biologi adalah ilmu mempelajari tentang makhluk hidup, bios dan logos. Kemudian mengapa pula ilmu biologi dibagi menjadi cabang-cabang? Tentu saja biar lebih mudah untuk dipelajari. Dan gak mungkin satu orang bisa menguasai biologi dalam semua cabang-cabangnya, karena terlalu banyak. Jelaskan apa yang dimaksud lingkup biologi mulai dari tingkat molekuler hingga bioma. Nah, ini bisa dilihat di pertemuan yang sebelumnya aja, sama penjelasannya. Jelaskan 5 peran biologi dalam bidang lingkungan. Ini jelas banyak ya, mungkin untuk kelestarian, untuk menjaga plasma nutfah, untuk mendapatkan vaksin, obat, dan seterusnya. Ya, ini banyak lah, bisa kalian cari sendiri, gampang. Kemudian apa saja ilmu biologi yang terkait diperlukan untuk mengatasi meledaknya populasi hama wereng di suatu lahan pertanian. Ini berarti di lahan pertanian bisa botani ya, karena ada hubungannya dengan tanaman. Kemudian hama wereng ini serangga, berarti bisa entomologi. Mungkin juga bisa ditinjau dari segi lingkungannya, ekologi. Kemudian apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Sebutkan tahapannya. Ini bisa dicek di videonya sebelumnya. Videonya masih ada, nggak dihapus. Oke, kayaknya sekian dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.